Halo, apa kabar Sobat YouTube semua? Berjumpa kembali di channel Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, Lentera Belajar akan membahas tentang materi pelajaran PPKN kelas 7. Nah, pada materi kali ini, judul kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Ini masih part 1 ya, masih edisi 1, masih ada part keduanya. Ini merupakan bab kedua di semester genap. Kalau di buku paket PPKN ini merupakan bab kelima. Oke, dalam kehidupan bermasyarakat, manusia merupakan makhluk yang monodualis, tidak bisa hidup sendiri. Jadi yang namanya kerjasama dalam kehidupan ini sangat diperlukan. Nah, bagaimana kita melakukan kerjasama yang baik ketika ada di masyarakat? Kita langsung saja menuju materi. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan ikuti terus channel Lentera Belajar agar selalu mendapatkan video terbaru dan video menarik lainnya. Oke, langsung saja menuju materi. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam bekerjasama, kita memerlukan yang namanya persatuan, yang merupakan perwujudan dari Pancasila, sila ketiga. Persatuan adalah perserikatan, ikatan, atau gabungan beberapa bagian yang sudah bersatu. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Persatuan mengandung makna terikatnya beberapa bagian menjadi satu kesatuan. Sedangkan kesatuan berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan. Persatuan dan kesatuan merupakan senjata yang paling ampuh bagi bangsa Indonesia, baik dalam rangka merebut maupun mempertahankan kemerdekaan. Persatuan dan kesatuan terwujud karena adanya kerjasama sesama masyarakat Indonesia untuk mengusir penjajah. Kesadaran akan satu kesatuan kebangsaan Indonesia berawal dari persamaan senasib dan sepenanggungan bangsa yang terjajah. Semangat kerjasama para pejuang bangsa merebut dan mempertahankan kemerdekaan terlaksana untuk melaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah usaha secara sadar untuk mewujudkan suatu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional bangsa Indonesia terdapat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar. Ada 4 komponen dari tujuan nasional. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu tujuan nasional kita bersama-sama. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Kemudian yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang sudah tercermin ada 4 komponen ini, kita sebagai generasi penerus bangsa dan warga negara yang baik
Mari kita wujudkan bersama tujuan nasional bangsa Indonesia agar benar-benar tercapai tujuan nasional ini. Oke, selanjutnya masuk ke kerjasama. Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Semangat kerjasama dalam kehidupan di masyarakat terwujud dalam kegiatan gotong royong yang sesuai dengan kehidupan budaya daerah. Jadi gotong royong ini sesuai dengan kehidupan kebudayaan daerah masing-masing. Nah, jadi tidak hanya kegiatan, namanya juga berbeda. Namun yang dilakukan sama ya. Jadi kegiatannya itu gotong royong, mungkin namanya yang berbeda atau teknik kegiatannya juga ada yang berbeda karena disesuaikan dengan kehidupan budaya. Orang Jawa mungkin berbeda dengan yang ada di Kalimantan atau di Sumatera karena perbedaan budaya juga. Ya, ini ada beberapa macam-macam kegiatan gotong royong. Yang pertama ada Manunggal Sakato, ini di daerah Sumatera Barat. Kegiatannya gotong royong dengan nama Manunggal Sakato. Kemudian Sikaroban itu di daerah Palembang. Nah, ini masih dalam satu pulau ya, Sumatera. Juga sudah berbeda namanya, yang satu Manunggal Sakato, yang satu Sikaroban. Kemudian Gugur Gunung, ini di daerah Jawa. Kemudian ada Mapalus di daerah Minahasa dan Subak itu di daerah Bali. Ya, walaupun berbeda namanya, tapi esensi dari gotong royongnya ini sama. Berikut adalah gambar dari kegiatan gotong royong ada di beberapa daerah dan beberapa kegiatan. Yang sebelah kiri kegiatan reboisasi, menanam atau penghijauan kembali. Yang sebelah kanan kegiatan gotong royong membuat jembatan. Inilah nilai-nilai dari Pancasila sila ketiga yang sangat luar biasa, yang harus kita pupuk terus, jangan sampai hilang nilai ini. Dalam kehidupan di masyarakat, kerjasama dikenal juga dengan sebutan gotong royong. Sesungguhnya, gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia merupakan perwujudan semangat sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Gotong royong merupakan ciri khas dan budaya masyarakat Indonesia yang didorong adanya kesadaran bahwa yang pertama, manusia memerlukan bantuan orang lain dalam kehidupannya. Yang kedua, manusia dapat hidup secara wajar apabila bersama-sama dengan manusia lainnya. Oleh karena itu, dengan adanya dua penjelasan ini, manusia tergolong makhluk monodualis. Mono itu satu, dualis itu dua. Jadi manusia di waktu tertentu menjadi makhluk individu, di waktu tertentu harus bisa beradaptasi dengan orang lain, karena tidak mungkin hidup sendiri. Yang kaitannya sendiri, yang kaitannya individu, contoh sedang beribadah. Nah, dia posisinya individu sendiri, karena harus menghadap Sang Pencipta, jadi itu posisinya individu. Nah, tapi yang dualis itu kehidupan di masyarakat, tidak bisa hidup sendiri. Gotong royong merupakan nilai dari makhluk sosial atau dualis itu sendiri.
Kemudian kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Oke, selanjutnya kita akan membahas kerjasama dalam berbagai bidang. Bidang yang pertama ini dalam kehidupan sosial politik. Landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah sila keempat Pancasila, yang pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah dalam perwakilan. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat, hingga tercapai putusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara atau prosedur mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan. Ini merupakan esensi dari sila keempat Pancasila. Oke, adat di Indonesia untuk menyelesaikan sebuah permasalahan itu menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, bagaimana kalau voting? Voting itu dilakukan ketika musyawarah sudah dilakukan berkali-kali namun belum bisa mendapatkan hasil yang mufakat. Jadi terakhir menggunakan teknik voting itu. Jadi penggunaan voting ada syaratnya itu sudah harus melakukan musyawarah yang berkali-kali. Kemudian kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini berarti dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama, saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil. Gambar di bawah ini merupakan contoh rapat anggota tahunan koperasi siswa. Ini merupakan siswa-siswi SMP ya yang sedang melakukan rapat anggota tahunan atau biasa disebut dengan RAT, koperasi siswa, yang merupakan esensi dari pasal 33 ayat 1 mengenai ekonomi dengan asas kekeluargaan. Ya, karena yang paling cocok untuk melaksanakan asas kekeluargaan adalah koperasi. Keunggulan koperasi dibandingkan dengan badan usaha lainnya. 1. Dasar persamaan artinya setiap anggota dalam koperasi mempunyai hak suara yang sama. Yang kedua, persatuan artinya dalam koperasi setiap orang dapat diterima menjadi anggota tanpa membedakan agama, suku bangsa, dan jenis kelamin. Yang ketiga, pendidikan. Artinya, koperasi mendidik anggotanya untuk hidup sederhana, tidak boros, dan suka menabung. Yang keempat, demokrasi ekonomi. Artinya, imbalan jasa yang disesuaikan dengan jasa masing-masing anggota berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Dan yang terakhir, demokrasi kooperatif. Artinya, koperasi dibentuk oleh para anggota, dijalankan oleh anggota, dan hasilnya untuk kepentingan anggota. Sistem dari koperasi hampir mirip dengan demokrasi. Kalau demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kalau
koperasi dibentuk oleh para anggota, dijalankan oleh anggota, dan hasilnya untuk kepentingan anggota. Ini merupakan keunggulan koperasi dibandingkan dengan badan usaha lainnya, di mana memiliki 5 nilai-nilai yang sangat baik sekali untuk mengembangkan perekonomian. Kerjasama berikutnya yaitu kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang berikutnya, Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi, bela negara adalah sikap mental yang dimiliki seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta dalam usaha melindungi dan mempertahankan keberadaan bangsa dan negara. Oke, ada skema 5 nilai dasar negara. Yang pertama, cinta tanah air, atau biasa kita dengar dengan istilah nasionalisme. Paham tentang cinta tanah air. Cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita harus mempunyai kesadaran berbangsa dan bernegara, artinya kita sebagai warga negara yang baik itu harus melakukan apa? Nah, itu artinya kesadaran berbangsa dan bernegara. Tanyakan kepada dirimu apa yang sudah kamu berikan kepada negaramu. Jangan tanyakan kepada dirimu apa yang sudah negara berikan kepadamu. Itulah nilai kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, keyakinan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara. Pancasila dengan 5 sila yang sudah mencakup semua lini kehidupan ini dijadikan sebagai ideologi negara yang merupakan hasil kesepakatan dari para founding father kita atau bapak para pendiri bangsa. Kemudian yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Jadi kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Yang terakhir, kelima, memiliki kemampuan awal bela negara fisik maupun non-fisik. Bagi masyarakat, rakyat, atau warga negara yang mempunyai fisik untuk melakukan bela negara, mungkin bisa disalurkan masuk atau menjadi anggota TNI atau polisi. Tetapi yang namanya bela negara tidak harus fisik, non-fisik juga bisa. Melalui apa? Melalui pekerjaan dengan profesinya masing-masing. Nah, itu bela negara yang non-fisik. Terwujudnya keamanan dan pertahanan negara menjadi tanggung jawab seluruh komponen negara. Hal ini sesuai dengan doktrin pertahanan negara Indonesia yang menganut sistem dan keamanan rakyat semesta atau biasa disebut dengan Sishan Kamrata. Menjadikan rakyat sebagai komponen pendukung bersama-sama TNI dan Polri berperan penting dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan. Di bawah ini ada gambar merupakan wujud komitmen warga negara dalam usaha bela negara. Ini ada pembentukan kader bela negara melalui pembinaan sadaran bela negara. Ya, ini pembentukan kader bela negara bisa dalam bentuk
organisasi masyarakat ya, atau biasa disebut dengan ormas. Kerjasama berikutnya yaitu kerjasama antar umat beragama. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan pasal tersebut mengandung pengertian adanya jaminan negara atas hak kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dianutnya. Jadi, kerjasama antar umat beragama dalam berbagai bidang kehidupan dilakukan untuk mewujudkan kerukunan hidup. Kerjasama antar umat beragama ditandai dengan adanya sikap-sikap sebagai berikut. Saling menghormati umat seagama dan berbeda agama. Jadi tidak hanya menghormati yang seagama, tapi yang berbeda agama juga menghormati. Kita harus saling menghormati pada sesama. Tidak hanya ke manusia, ke binatang, ke alam, kita juga harus menghormati. Kemudian saling menghormati lembaga keagamaan yang seagama dan berbeda agama. Kemudian yang ketiga, sikap saling menghormati hak dan kewajiban umat beragama. Nah, ini kerjasama antar umat beragama. Sikap-sikapnya seperti ini. Karena negara kita negara plural, agama yang lebih dari satu. Kemudian ada sikap-sikap yang tidak terpuji yang harus kita hindari. Yang pertama yaitu sikap fanatik sempit. Sifat yang merasa diri sendiri paling benar. Ini sangat berbahaya sekali ketika ada orang yang memiliki sifat ini, karena dia merasa paling benar dan orang lain semuanya salah. Ini sangat bahaya, harus kita hindari. Kemudian sikap individualis, sifat yang lebih mendahulukan kepentingan sendiri. Ini juga tidak baik, apalagi kita hidup bersosialisasi, kita tidak hidup sendiri. Yang ketiga, sikap eksklusivisme, yaitu sikap selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial di masyarakat karena adanya jurang pemisah akibat perbedaan suku bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. Oke, ini sikap eksklusivisme perlu dihilangkan ya dari rakyat Indonesia. Justru ketika ada perbedaan suku, adat istiadat, agama, bahasa daerah, itu seharusnya bisa memberi warna kepada masyarakat di sekitar. Dengan begitu, masyarakat akan lebih berwarna, akan lebih plural ya. Itu yang dimaksud dari Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian sikap primordialisme, yaitu perasaan kesukuan yang berlebihan. Berarti ini menganggap sukunya paling baik, paling benar di antara suku-suku yang lain. Keempat, sikap ini harus dihindari. Kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan terwujud apabila setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan sikap saling menghormati, saling menghargai antar suku, agama, ras, dan antar golongan.